Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ tertinggi dalam perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang PT di Indonesia. Dalam melakukan beberapa corporate action, perusahaan disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang sahamnya. Untuk mendapatkan persetujuan ini dapat melalui dua cara. Yang pertama, bisa dilakukan melalui keputusan sirkuler dalam hal 100% pemegang saham setuju. Dan yang kedua dapat dilakukan melalui rapat umum pemegang saham. Dalam rapat umum pemegang saham ini, dalam Undang-Undang PT kita sangat perlu memperhatikan adanya quorum rapat umum pemegang saham. Dalam Undang-Undang PT, di sana dijelaskan setidaknya dibagi menjadi 3 quorum atas rapat umum pemegang saham itu sendiri. Yang pertama terkait dengan perubahan anggaran dasar. Yang kedua terkait dengan perubahan data perseroan, dan kemudian yang terakhir terkait dengan kegiatan atau corporate action dari perusahaan yang lainnya. Untuk perubahan anggaran dasar sendiri, contohnya adalah perubahan maksud dan tujuan, kemudian ada perubahan nama dari perusahaan, perubahan domisili dari perusahaan, dan juga bisa digunakan untuk perubahan modal dasar dari perusahaan. Untuk quorumnya sendiri, untuk perubahan anggaran dasar ini, dalam RUPS pertama itu harus dihadiri oleh setidak-tidaknya 2/3 dari para pemegang saham yang memiliki hak suara. Dan keputusan RUPS ini harus disetujui oleh setidak-tidaknya 2/3 dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS tersebut. Dalam hal di RUPS pertama ini, perusahaan tidak mencapai quorum yang diharapkan, maka perusahaan dapat melakukan RUPS yang kedua. Dalam RUPS kedua ini, quorum yang disyaratkan berdasarkan Undang-Undang PT adalah 3/5 dari keseluruhan pemegang saham dengan hak suara. Dan keputusannya pun harus disetujui oleh setidak-tidaknya 2/3 dari seluruh pemegang saham yang hadir. Untuk yang kedua, terkait dengan perubahan data perseroan, di sini perubahan data perseroan itu meliputi perubahan pemegang saham, perubahan direksi, perubahan dewan komisaris, dan juga perubahan modal yang ditempatkan dan disetor. Di sana untuk quorum yang disyaratkan oleh Undang-Undang PT, yang pertama, untuk RUPS pertama quorumnya adalah harus dihadiri oleh setidak-tidaknya lebih dari setengah pemegang saham dengan hak suara. Dan untuk keputusannya harus disetujui oleh lebih dari setengah dari seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. Sama halnya dengan perubahan anggaran dasar tadi, di sini dalam hal tidak tercapai quorum dalam rapat umum pemegang saham yang pertama, maka dapat diadakan RUPS yang kedua. Dalam RUPS yang kedua ini, pemegang saham yang harus hadir setidak-tidaknya 1/3 dengan pemegang saham dengan hak suara, sama seperti dalam anggaran dasar tadi. Dan di sini juga harus disetujui oleh setidak-tidaknya lebih dari setengah dari keseluruhan pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. Dan untuk yang terakhir, terkait dengan quorum ini sendiri, terkait dengan corporate action yang lain. Seperti apa corporate action yang lain ini? Yang pertama misalkan seperti kegiatan merger, kemudian ada konsolidasi, akuisisi, kemudian kepailitan, atau juga pemisahan perusahaan. Dan yang lain juga terkait dengan RUPS untuk menjaminkan atau mengalihkan aset perusahaan lebih dari 50% dari total kekayaan bersih dari perusahaan. Untuk RUPS yang pertama, kita membutuhkan quorum 3/4 dari pemegang saham dengan hak suara, dan keputusannya harus disetujui oleh setidak-tidaknya 3/4 dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Kemudian, dalam hal tidak tercapai dalam RUPS pertama, di RUPS keduanya, di sini harus dihadiri oleh 2/3 oleh para pemegang saham, dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 3/4 dari pemegang saham yang hadir. Sebenarnya dalam hal RUPS kedua ini lagi-lagi tidak tercapai, tetap ada upaya dari perusahaan untuk melakukan rapat umum pemegang saham yang ketiga. Namun di sini
rapat umum pemegang saham itu tidak diatur baik dalam undang-undang PT maupun di dalam anggaran dasar, tetapi di sini harus ditentukan oleh pengadilan. Jadi untuk RUPS ketiga ini untuk penentuan quorumnya harus melalui penetapan dari pengadilan. Di mana untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, di sini perusahaan harus menyampaikan adanya permohonan ke pengadilan terkait.